Mata malas itu adalah gangguan melihat ya. Dia tuh ada penurunan penglihatan di satu atau dua-dua matanya itu karena pengurangan input visual. Jadi yang dimasukkan inputnya tuh yang buram-buram ya, yang buram-buram gitu. Nah, akhirnya dia nyampe ke otak juga, otaknya jadi confused untuk menerima laporan dari mata karena yang dilihatnya buram. Nah, kenapa saya bilang ini jadi ikutan? Karena mata malas itu adalah gangguan pada anak-anak ketika mata sedang tumbuh. Jadi ketika mata sedang tumbuh, kemudian ada gangguan, penglihatannya buram, didiamkan, tidak dikasih terapi yang benar, ya akhirnya matanya menjadi begitu. Jadi nanti kalau mata malas itu kalau dikoreksi dengan kacamata yang harusnya bisa lihat, tetap nggak bisa lihat. Oke. Jadi ada gangguan ketika mata tumbuh gitu. Ini bisa dialami oleh usia maksimal berapa, Dok? Kalau kan ini kita membahasnya anak, tapi mungkin kalau batasan usianya bisa disampaikan, Dok. Jadi kalau mata malas itu, jadi di awal onset tuh berarti awal ya ketemunya itu bisa di dekade pertama kehidupan. Jadi 10 tahun pertama. 10. Jadi kalau ada gangguan di 10 tahun pertama kehidupannya, jadi ada gangguan melihat di usia 0 sampai 10 tahun, nah itu berpeluang untuk menjadi mata malas kalau tidak ditangani, ya. Nah, kalau tidak ditangani, efeknya, dampaknya tuh seumur hidup mata malas tuh. Jadi kalau nggak ditanganin udah lewat sampai dewasa tetap dia mata malas. Kalau mata malas udah nyampe dewasa nggak bisa diapa-apain lagi, tetap aja buram. Mau dikasih kacamata, mau dioperasi, diapain nggak bisa. Gitu. Nah sekarang kalau gimana terapinya kalau begitu biar nggak sampai dewasa, kalau pas masih usia yang masih di servis lah tanda kutipnya itu gimana itu, Bu? Ya, yang paling baik untuk mata malas itu adalah terdiagnosa dan terkelola sedini mungkin. Jadi diagnosanya awal, dikelolanya juga awal. Jadi sedini mungkin. Jadi memang anak-anak itu harus melakukan cek penglihatan mulai dari 3 tahun, mulai dari lahir. Kalau memang seperti tadi misalnya ada bayi prematur itu harus dicek. Kemudian bayi-bayi normal juga 4 bulan dicek ya, 4 bulan setelah lahir tuh harus dicek apakah benar nggak sudah bisa respon melihatnya udah ada. Jadi cek teratur ketika mata itu mulai dari lahir dan tumbuh berkembang. Karena mata malas itu harus terdiagnosa dan terkelola sedini mungkin. Ya. Mungkin kalau mata malas itu apa aja sih misalnya nanti gimana sih yang ciri-cirinya? Kalau misalnya mata malas itu bisa karena juling matanya. Jadi misalnya kalau di keluarga ada misalnya riwayat dari nenek moyang ke bawah gitu, ada yang juling. Nah, periksakan. Atau misalnya dari keluarga tuh ada yang berkacamata, cepat periksakan gitu. Terus udah gitu jangan salah. Kalau anak satu mata melihat, yang satu mata kurang lihat, maka anak akan tidak mudah kita nggak mudah tahu bahwa dia punya gangguan karena satu mata lihat. Jadi coba ibu-ibu di rumah nyuruh main-main aja. Coba tutup mata kanan, lihat mata kiri, lihat itu kelihatan nggak gitu. Nanti tutup mata yang ini, lihat. Nah kalau ada satu nggak lihat, itu kecenderungan mata malas satu mata. Karena kalau satu matanya bagus dan satu matanya tidak bagus, maka itu yang satu yang tidak bagus akan tidak bekerja dan selamanya dia akan bekerja dengan satu mata yang dominan. Itu yang sering terjadi di mata malas ini. Jadi mata malas tuh bisa dapat dua-duanya, bisa juga satu, tapi yang sering tuh satu mata.